الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Nabi bersabda, afdalul jihadi, jihad yang paling utama, kalimatu haqqin adalah kalimat kebenaran, kalimat-kalimat yang isinya itu kebenaran. Inda sultanin jairin, di sisinya penguasa yang lalim, au amirin jairin, atau pimpinan yang lalim. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa an Jabir radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Sayyidus syuhada'i, pimpinannya orang-orang yang mati syahid, Hamzah bin Abdul Muttalib, adalah Hamzah putranya Abdul Muttalib. Ada satu riwayat bahwa siapa orang yang menghidupkan sunnahku inda fasadi ummati, ketika zaman umat ini rusak, banyak pelanggaran, banyak melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah. Wa fi riwayatin falahu ajru mi'ati syahidin. Maka orang yang menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, yang mana sunnah di sini ini difahami oleh banyak ulama bukan sekedar yang difahami dalam fikih, ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi, perkara kalau dikerjakan dapat pahala dan kalau ditinggalkan enggak dapat dosa. Tapi sunnah di sini ini maksudnya arahan Nabi secara umum yang isinya adalah agama itu, yang masuk dalam sabda Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Karena artinya sunnah itu adalah lughatan as-sirah, perilakunya Nabi. Yang mana perilaku Nabi, arahan Nabi ada yang mengarahkan dengan sewajiban, dengan azimah, atau mengarahkan dengan sunnah, dengan hukum sunnah. Maka ada orang saking semangatnya, dia ini narghib teman-temannya. Kalau kita ini zaman akhir ini menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, maka kita akan dapat pahala 100 mati syahid. Itu Sayyidina Hamzah itu, untuk dapat pahala 1 syahid saja perlu jebol perutnya, perlu hilang jantungnya, perlu hilang organ dalamnya. Maka tentu saja kata-kata begini ini jelas salahnya. Karena Sayyidina Hamzah itu sahabat, yang mana sahabat itu yang senior dengan yang ghairu senior, senior dan yang tidak senior aja, jaraknya itu begitu terpaut jauh. Nabi mengatakan, selepas saya wafat nanti, sahabat-sahabat yang baru masuk Islam itu jangan sampai mencaci yang lebih senior. Karena kalian yang junior-junior itu, andaikan menginfakkan sebesar gunung Uhud berupa emas, pahalanya enggak sampai pada infaknya sahabat yang senior, yang hanya infak 1 mud, yaitu 600 graman, wala nasifahu, bahkan separuhnya mud pun enggak sampai. Lah Sayyidina Hamzah ini bukan hanya syahid, tapi diresmikan oleh Nabi dalam hadis yang barusan kita baca,
sayyidus syuhada, pimpinannya orang-orang yang mati syahid. Cari contoh yang lain lah. Nah, jangan cari contoh terus sahabat direndahkan begitu itu. Ini jenenge al-ngawuru. Warajulun, dan laki-laki. Ini yang selepas Sayyidus Syuhada ada derajat yang begitu tinggi yang diraih oleh orang ini. Warajulun, dan seorang laki-laki qama yang dia berdiri ila imamin jahirin, kepada pimpinan jairin yang lalim, fa amarahu, maka dia memerintahkan kebaikan kepada imam tadi, wa nahahu, dan dia melarang kemungkaran dari imam tadi, faqatalahu, maka imam tersebut membunuh laki-laki yang amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Rawahul Hakim, Imam Hakim telah meriwayatkannya, wa qala sahihul isnad. Ini diantara keterangannya kemarin itu ya tentu saja dengan hikmah. Maka di antara tokoh mazhab Syafi'i yang terkenal begitu berani menasihati para pimpinan adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan teman-teman beliau yang lain, teman-teman beliau banyak yang telah dibunuh oleh penguasa waktu itu. Maka Imam Nawawi pun dipanggil untuk dibunuh karena pimpinannya tersinggung dengan nasihat-nasihatnya Imam Nawawi. Imam Nawawi yang nyarahi Sahih Muslim yang kita baca hizibnya wiridan beliau itu. Hizib Nawawi. Maka setiap Imam Nawawi dipanggil untuk dihukum, rajanya itu malah ngompol katanya gitu. Lihat Imam Nawawi itu takut. Dia sudah marah-marah, begitu Imam Nawawi sowan pada beliau untuk dihukum, nggak jadi lagi. Sampai penguasanya itu ditanya oleh temannya, kenapa kok kamu takut sampai kelihatan basah-basah yang ngompol terkencing-kencing itu. Nah, itu Nawawi itu setiap datang perasaannya ada yang menjaga saya, dan yang menjaga dia yang menjaga itu seperti mau memakan saya. Nah, jadi saya kalau Nawawi datang suruh cepat-cepat pulang, takut saya. Maka itulah diantara fadilahnya Hizbun Nawawi itu diantaranya untuk menjaga diri kita dari macam-macam orang-orang yang pengen keburukan. Thawabus sabri 'alal bala'i wa in qall. Pahalanya sabar 'alal bala'i, atas ujian, atas musibah. Wa in qalla, walaupun musibah tadi musibah ringan. Ini sabar itu pahalanya begitu banyak sebagaimana dalam ayat-ayat yang akan kita baca dan hadis-hadis. Kalau sabar itu pahalanya banyak, kenapa ada sekian banyak hadis Nabi melarang umatnya minta sabar? Sedangkan sabar itu dapat janji-janji anugerah dari Allah. Bahkan umat ini diperintahkan untuk sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Orang-orang sabar dapat berita gembira, wa basyiris sabirin. Terimalah berita gembira, berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ada seorang wanita doa, ya Allah, ya minta sabar oleh Nabi, dimarahi, enggak boleh. Mintalah kepada Allah al-afiyah, minta selamat, jangan minta sabar. Maka kata para ulama, ini tidaklah bertentangan. Sabar itu tidak akan ditasawurkan, tidak akan bisa dibayangkan kalau nggak ada ujian. Orang enak-enak makan, saya ini sabar. Sabar apaan ya? Nggak ada. Maka orang-orang yang belum diuji, belum datang ujian, jangan sekali-kali minta sabar. Karena kalau kita ini minta sabar sama aja minta, ya Allah saya minta diuji, kemudian
Saya minta disabarkan atas ujian itu. Namanya cari masalah. Diminta masalah dari Allah. Ya kalau kita mampu. Tetapi kalau kita sudah didatangi masalah, bersabarlah, karena di dalam sabar itu ada ma'iyatullah, ada pertolongan Allah, ada berita gembira dari Allah, ada perintah dari Allah, ngamalkan perintah Allah. Nah. Kemudian orang-orang yang sabar akan diberi pahala oleh Allah tanpa ada hitungan. Sampai malaikat pun nggak bisa ngitungnya. Nah. Maka kita minta sabar ketika diuji, dan memang dunia ini tempat ujian. Kita minta afiah ketika belum datang ujian, dan semoga nggak datang. Allah kuasa mendatangkan anugerah-anugerahnya pada hambanya tanpa perlu memberikan musibah pada dia. Jangan sampai orang itu karena hari-hari dengar targhib, kita ini kalau pengen meningkat perlu pengorbanan. Kita ini kalau pengen pertolongan Allah harus korban. Sing harus niki lho sapa? Allah itu kuasa memberikan kita sebesar-besarnya anugerah tanpa mencapaikan kita. Nah kalau doa itu yang pinter, biar nanti datangnya itu kemudahan tanpa ada sakit-sakitnya, kemudahan tanpa ada capek-capeknya. Maka kalau saya doa dengan itu nih mihnah wala billah, enggak usah ada ujiannya, enggak usah ada capek-capeknya, pokoknya gratis tis. Nah, maka diamini ngamini ngantuk apalagi cah trangkil. Tenggor subuh imamine ndungane petentengan ditinggal turu kabeh sak masjid turu, masyaallah. Kadang-kadang begitu itu. Nah. Padahal perasaan saya ini sudah gualak nih, ternak trangkil enggak terkesan dengan makhluk. La ilaha illallah. Qala Allah Ta'ala telah berfirman, wa basyiris sabirin, dan wabasyir dan berilah berita gembira olehmu Muhammad as-sabirina, kepada orang-orang yang sabar. Allah Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, isbiru, sabarlah kalian, wasabiru, dan sabarkanlah oleh kalian. Dikata sebagian ulama, ziyadatul lafzi ziyadatun fil makna. Jadi sabiru dengan isbiru itu sama-sama dari masdar sabrun. Tetapi karena sabiru itu ada ziyadah alifnya, sementara isbir enggak ada. Ya hamzah wasal saja itu untuk bisa bunyi. Maka artinya isbiru dengan sabiru itu berbeda. Isbiru sabarlah, wasabiru dan sabarkanlah. Nah. Rohala berangkat, irtahala benar-benar berangkat. Nah, beda. Wallahu a'lam. Nah. Doroba Zaidun Amron, Zaid telah memukul Amr, sekalipun sudah cukup doroba. Jadi kalau doroba Zaidun Amron bisa bertubi-tubi baru namakan doroba. Pleng, itu doroba. Kira-kira begitu itu. Qata'a memutus, kalau qata'a mencincang-cincang. Qata'tu al-lahma, aku mencincang-cincang daging. Kalau qata'tu al-lahma, aku motong daging. Warabitu, dan berjuanglah kalian. Riba itu diantara artinya adalah berjuang menjaga tempat-tempat yang mungkin daerah Islam itu diserang oleh musuh, dijaga di sana. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, diantara artinya riba itu adalah menjaga sholat lima waktu biar ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Orang sholat zuhur kemudian nunggu asar, itu termasuk bagian dari ribat. Kemudian orang sholat asar menunggu maghrib, itu bagian dari ribat. Maghrib nunggu isya bagian dari ribat. Wallahu a'lam. Wattaqullah, dan takwalah kalian kepada Allah, la'allakum, supaya kalian tuflihun, kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau la'alla itu yang berfirman Allah,
maknanya adalah pasti. La'allakum pasti kalian tuflihun, kalian akan sukses. Nah, ini arti aslinya la'allakum supaya kalian tuflihun. Tapi asli artinya karena yang firman Allah itu pasti. Kalau Allah tidak supaya begitu, itu Allah kan yang menentukan segalanya. Kalau sudah perintah begini ya la'allakum pasti kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung.